Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Hanafi. Saya dari kelas K3 Hukum 2020, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dibuat video ini hanya untuk memenuhi tugas semata, yaitu tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nur Rahman, SHI, MH. Dalam video ini, saya akan menganalisis kasus pelanggaran hukum, yaitu kasus ZA, pelajar yang membunuh begal demi melindungi pacar. Namun sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang negara Indonesia. Indonesia adalah negara hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tertera dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Arti atau maksud bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah segala hal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sepenuhnya telah diatur berdasarkan hukum yang berlaku. Negara hukum yang dimaksud adalah negara hukum Pancasila, yakni negara hukum yang didasarkan terhadap bunyi Pancasila. Kronologi kejadian kasus ZA. ZA menusuk pelaku begal yang mengadangnya di pinggir kebun tebu hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Awalnya, ZA dan kekasihnya yang berinisial V berpacaran di area tebu, Desa Gondang Legi, Kulon, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, pada Minggu, tanggal 8 bulan 9, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mereka diadang 4 orang yang memaksanya menyerahkan handphone dan sepeda motor. Kunci yang menancap di sepeda motor berusaha diambil paksa oleh pelaku, tetapi berusaha dipertahankan oleh ZA. ZA pun mencabut kunci sepeda motor sambil memutar ke kiri dengan tujuan membuka jok. Antara ZA dan pelaku terlibat adu mulut hingga muncul ancaman dari pelaku yang akan menggilir atau memperkosa pacarnya. Begitu mendapat kesempatan, ZA mengambil pisau dari jok sepeda motor dan langsung menusuk ke dada Misnan, salah satu pelaku, hingga meninggal dunia. Pisau tersebut memang sengaja dibawa di dalam jok untuk kepentingan praktek di sekolahnya. Kasus tersebut terungkap bermula dari penemuan sosok mayat seseorang yang diduga pencari burung. Senin, tanggal 10 bulan 9. Mayat atas nama Misnan ditemukan di lokasi dengan luka robek di dada sebelah kiri dan berlumur darah yang sudah mulai mengering. Misnan ternyata kawanan begal yang beraksi bersama Ahmad dan Rozikin yang ditangkap setelah kejadian, sedangkan 1 orang masih berstatus buron. Masuk ke dalam ranah persidangan. Sidang pertama. Akibat perbuatannya itu, ZA didakwa hukuman seumur hidup. ZA didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman paling berat penjara seumur hidup. Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Kepajen, Kabupaten Malang pada Selasa, tanggal 14 bulan Januari tahun 2020. ZA disidang melalui pengadilan anak yang tertutup. Salah satu pengacara ZA, Lukman Hakim, menyayangkan pasal 340 KUHP dalam dakwaan tersebut. Menurutnya, pasal itu tidak sesuai dengan karena mengandung unsur perencanaan. Sidang selanjutnya. Pada sidang selanjutnya, vonis yang dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, Nuni Deviari, ini sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang meminta pelajar berusia 17 tahun itu dibina di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Darul Aitam di Wajak, Kabupaten Malang. Dalam sidang putusan yang berlangsung di Ruang Tirta Anak pada Kamis tanggal 23 Januari 2020 tersebut, Hakim menyatakan ZA terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian. ZA terbukti melanggar pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang perkelahian yang menyebabkan kematian. Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA selama 1 tahun, ujar Nuni. Ia menambahkan, selama menjalani pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 tahun tersebut,
ZA juga akan diberikan pendampingan dan bimbingan. Dalam proses persidangan, JPU mendakwa ZA dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Selain itu, juga subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, serta Undang-Undang Darurat tentang membawa senjata tajam. Namun, dalam sidang ZA hanya terbukti melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP. Akhir dari kasus ZA. ZA divonis hukuman 1 tahun pembinaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepajen, Kabupaten Malang. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hakim memutuskan ZA terbukti melakukan tindakan penganiayaan berujung kematian berdasarkan pasal 351 KUHP. Vonis dijatuhkan dalam sidang putusan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Nuni Deviari. ZA nantinya bakal menjalani pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Darul Aitam dan di Kecamatan Wajah, Kabupaten Malang. Atas vonisan tersebut, keluarga ZA menyatakan menerima dan tidak melakukan banding. Dikutip dari kompas.com, Humas Pengadilan Negeri Kepajen, Yudi Anugrah, menyampaikan alasan vonis pidana pembinaan selama 1 tahun itu dijatuhkan mungkin dinilai oleh hakim dirasa perlu dan cukup dalam jangka waktu 1 tahun. Cukup buat anak untuk memperbaiki dirinya, kata Yudi. Usai persidangan, Yudi mengatakan ada berbagai alasan vonis itu dijatuhkan. Alasan itu dengan mempertimbangkan kejadian penikaman oleh ZA kepada pelaku begal yang menyebabkan begal tersebut meninggal dunia. Hakim menilai ZA tetap bersalah dalam kejadian itu. Meskipun ZA sedang dalam posisi membela diri, dalam hukum pidana terdapat istilah nodwir atau alasan pemaaf. Hal itu tercantum dalam pasal 49 KUHP. Pasal itu mengatur bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak dikenai pidana. Itu sudah dalam pertimbangan majelis hakim, sudah dipertimbangkan lengkap oleh majelis hakim, dan itu sudah diputus. Demikian, kata Yudi. Saya tidak bisa menjelaskan lebih dari pertimbangan hakim, ujar dia. Dari kasus ZA tersebut, saya menganalisis kasus tersebut yaitu 1. Subjek hukum pada kasus ini adalah ZA sebagai orang yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum. Yang kedua, objek hukum pada kasus ini adalah pisau yang digunakan oleh ZA untuk menusuk dada Misnan. Yang ketiga, peristiwa hukum pada kasus ini yaitu pembunuhan ZA terhadap Misnan yang membegal dirinya. Yang keempat, akibat hukum pada kasus ini yaitu ZA yang terpaksa melakukan penusukan terhadap Misnan selaku begal dengan dalih membela diri dikenakan hukuman berupa pembinaan selama 1 tahun. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon kritik apabila ada yang harus dikritik atau disanggah dari video yang telah saya paparkan tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.